Hi YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku seneng banget akhirnya aku bisa nge-review perfume lagi. Karena bulan kemarin aku sempat terkena COVID-19 dan anosmia kan. Terus sekarang udah balik 100% penciuman aku. Dan untuk ngerayainnya, aku mau ngomongin satu brand lokal yang menurut aku keren banget dan perlu lebih banyak orang lagi yang tahu tentang mereka. Ini adalah Mind Perfumery. Produknya udah ada di belakang aku. Ada 8 perfume yang udah aku cobain beberapa hari ini. Tapi sebelum aku bahas tentang perfumenya, seperti biasa aku mau ngomongin tentang brandnya dulu nih. Yang pertama aku notice dari Mind adalah mereka stand out banget alias beda dari perfume lokal lainnya. Punya konsep yang beda dan mereka bukan dupe atau inspired perfume ya. Mind Perfumery ini adalah niche fragrance house ya. Jadi fokusnya itu memang ke wewangian atau fragrance. Dan mereka punya tim yang emang udah profesional banget, international team, terus udah bertahun-tahun ya experience-nya. Makanya wanginya tuh enak-enak dan punya ciri khas masing-masing gitu loh setiap wangi dari Mind Perfumery ini. Terus mereka juga bisa di layer, jadi makin gak pasaran lagi, kalian bisa mix. Misalnya kamu udah punya Florazen ini, mau nambah satu lagi, enaknya apa ya layernya? Nah, di situ di websitenya udah lengkap banget. Kalau mau lebih soft, campur pakai apa? Kalau mau lebih green, lebih earthy, campur dengan apa? Itu udah lengkap banget deh. Atau kalian mau coba-coba sendiri juga silahkan banget. Nah, ngomongin tentang websitenya Mind, keren banget. Aku pas pertama kali lihat, aku langsung naksir, aku langsung ngefans sama brandnya. Kenapa? Karena mereka itu sangat mempermudah experience belanja perfume online. Pertama dari visual atau dari foto-foto produknya, itu aja udah cukup menjelaskan kira-kira perfumenya itu wanginya kayak gimana, kesannya kayak gimana, moodnya kayak gimana. Abis itu dari kalimat yang ada di deskripsi website ataupun di Shopee-nya, itu bener-bener keren banget. Next level gitu, kalian harus cek sendirilah di website atau di Shopee-nya mereka ya, deskripsinya. Pasti kebayang deh perfumenya yang kayak gimana dan gak meleset pas aku beneran cobain. Mereka juga punya yang namanya Mind Tunes. Jadi setiap perfumenya Mind itu dibikinin playlist kumpulan lagu-lagu yang bisa ngedeskripsiin wangi dari perfumenya. Kepikiran aja ya. Tapi kalau kalian masih bingung, ada juga yang namanya scent quiz. Jadi quiz yang bisa bantu kalian pilihin perfume yang cocok sama karakter kalian. Masih bingung juga? Ya udah, online consultation aja. Ada juga, bisa juga. Kalian bisa langsung tanya-tanya kira-kira yang cocok sama kalian yang mana. Oke, pasti udah pada penasaran sama perfumenya. Langsung aja, pertama aku mau kasih tahu kalian tentang Unbound. Ini adalah perfumenya Mind yang terbaru dan ini limited edition untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kemarin. Terinspirasi dari past, present, dan future-nya Indonesia. Pas aku spray, menurut aku ini tuh wanginya woody dan warm. Ada spice-nya juga terutama di awal, tapi rempahnya ini nggak bikin jadi kesan kuno atau tua, dia anak muda banget. Kesannya bold, earthy, woody, dan ada manis di akhir. Ini tahannya lumayan lama di aku. Sebenarnya rata-rata semua perfumenya Mind itu sekitar 5 jam sih tahannya di kulit aku. Kalau di baju itu agak sedikit lebih lama, tapi kalau di kulit sekitar 5 jam. Dia siage dan projectionnya tuh bagus. Jadi pas di spray dia akan menyebar mengisi ruangan dan meninggalkan jejak. Aku sempet pakai di rumah dan kata mamaku akunya udah lewat, wanginya tuh masih nyisa di belakang gitu. Bahkan aku udah meninggalkan ruangannya, wanginya tuh masih nempel untuk beberapa saat. Jadi siage-nya tuh bagus banget. Menurut aku cocok banget untuk kamu yang mau kasih kesan atau impression gitu loh ke orang-orang. Next, aku mau ke Almalika aja. Ini secara urutan alfabet aja ya kita, biar aku nggak miss. Ini adalah Almalika, salah satu hasil dari quiz yang aku cobain. Ini emang tipe-tipe yang aku suka. Dia ada notes myrrh-nya. Ini adalah salah satu notes yang aku suka. Wanginya itu sebenarnya spicy tapi manis ya, itulah myrrh. Ada warmnya, kesan hangatnya, kesan creamy, sensual. Apalagi dia juga ada notes floralnya. Makanya queen gitu ya, feminin sih menurut aku. Cuma tipe feminin yang bold, yang mature, elegan, terus mewah gitu. Setelah 4 jam pakai, wanginya tuh jadi agak samar, masih kecium, cuman dia udah gak terlalu nyebar. Jadi kalau mau cium tuh harus deket-deket gitu loh, projectionnya udah berkurang. Tapi wanginya masih ada dan udah berubah agak sedikit lebih soft dan agak sedikit musky, tapi oudnya masih kecium gitu ya. Dan dia bener-bener hilang di kulit aku itu sekitar 8 jam. Makanya aku ngerasa aku cocok banget sama Almalika ini. Udah wanginya aku suka banget, di kulit aku juga tahan lama.
Lanjut ke yang selanjutnya, ada Beige 96. Nah, Beige 96 ini wanginya beda banget sama Al Malika tadi, tapi ini juga salah satu favorit aku. Dia tuh wanginya sangat-sangat kalem, soft, tidak berisik, karena dia seperti kulit tapi lebih enak, musky dan agak sedikit creamy tapi tetap light. Kalau makeup kan makeup no makeup. Nah, versi perfumenya ya ini Beige 96, bener-bener kayak kulit kita tapi lebih enak gitu loh. Dan sangat-sangat sophisticated, jadi buat kamu yang gak suka wangi yang berisik, maunya yang bersahaja gitu ya, yang subtle, ini dia Beige 96. Cuma sayangnya dia di aku nggak tahan lama, sekitar 3-4 jam ketahanannya kalau di aku ya. Dan menurut aku Siage sama projectionnya emang biasa aja, emang dia wanginya kalem banget sih. Next ada Ethereal. Ini juga perfume yang awalnya aku pikir aku nggak akan suka karena bukan DNA perfume yang biasanya aku beli gitu ya, tapi enak banget. Jadi Ethereal ini wanginya menurut aku tuh airy, kayak baby powder wanginya, calming, comforting. Jadi dia menenangkan, bikin ngerasa nyaman gitu ya. Pokoknya kayak baby powder lah kalau bisa aku simpulkan. Menurut aku bakalan banyak orang yang suka sama perfume ini karena aku yang biasanya suka wangi manis, pas nyium ini tuh ngerasa kayak seger ya, yang aku bilang tadi, light, airy, breezy. Tapi pas mama aku yang pakai, dia tuh biasa banget pakai perfume yang seger. Justru dia ngerasa ini agak sedikit manis ya daripada perfume gue yang biasanya, tapi tetap enak. Jadi kayaknya dia ada di tengah-tengah deh. Kalau dilihat dari notesnya, dia memang ada notes yang seger, citrus gitu, kayak orange sama bergamot. Tapi dia juga ada vanillin yang manis, dan ada yang creamy juga, kalau nggak salah sandalwood ya. Dan awalnya aku agak underestimate nih, karena wanginya kan airy gitu ya. Aku pikir 3 jam doang nih paling tahannya. Ternyata nggak guys, 5 jam masih kecium wanginya di aku, walaupun projectionnya udah nggak kayak awal ya, udah nggak senyebar itu, tapi masih kecium. Jadi sekitar 6 jam lah dia tahannya di kulit aku, tapi wanginya enak banget. Next ada Floraisen. Ini adalah yang paling floral dari koleksi Mind Perfumery, tapi dia tidak pasaran. Tahu kan, biasanya tuh perfume yang floral tuh kayak ya udah pasaran, bosen. Ini tidak. Awalnya floralnya tuh lebih soft dan feminin banget. Lama-kelamaan makin warm, lebih ke mawar gitu wanginya. Dan base notesnya itu menurut aku lebih ke woody gitu. Jadi enak banget karena dia berlayer-layer kayak gitu. Jadi kita nggak bosan gitu makanya, walaupun dia tipe yang floral dan di pasaran tuh sebenarnya udah banyak banget kan perfume yang floral, tapi tetap dia kayak special gitu loh. Tapi sayangnya di aku Floraisen ini cuma tahan sekitar 3-4 jam. Wanginya tuh kayak di kulit ya, wanginya tuh kayak ngeblend gitu loh ke badan aku. Tapi kalau di baju tahannya agak lebih lama sih, sekitar 5 jam gitu. Jadi kalau aku pakai ini, aku lebih suka spraynya tuh di baju supaya lebih tahan lama. Siage dan projectionnya menurut aku so-so, lumayan nyebar, tapi bukan yang nyebar banget dan bukan yang meninggalkan jejak banget, tapi ada. Nah, kalau La Boheme ini yang paling niche dari koleksi perfumenya Mind nih. Dia tuh unik banget, special banget. Wanginya itu menurut aku kayak hutan tapi basah, earthy, woody, mossy. Nah, kalau pakai ini biasanya aku layer sih. Aku layer sama Floraisen. Jadi kayak hutan tapi ada bunganya gitu. Gimana ya, wanginya tuh natural banget, wangi alam banget, tahan lama banget. Di kulit aku tuh sekitar 6 jam, di baju aku 8 jam plus. Kenapa plus? Karena aku udah mau ganti baju tuh, udah pakai baju itu selama 8 jam kan, tapi wanginya masih kecium. Dan wanginya yang kecium itu tuh bukan kalau harus deket-deket doang, enggak, projectionnya tetap bagus sampai akhir. Sampai aku ganti baju tuh projectionnya masih oke, siasnya juga bagus. Kalau kamu pakai ini, kamu akan meninggalkan kesan karena kamunya udah lewat, wanginya masih ada. Next ada Lucid Dreams. Nah, ini adalah tipe perfume yang menurut aku manis banget, sampai kayak aku pengen cium lagi gitu loh wanginya. Tapi ini bukan wangi vanilla doang sih, ada vanilanya tapi bukan vanilla doang. Lucid Dreams ini top notesnya white peach sama gardenia. Jadi mungkin itu yang bikin dia awalnya manis banget, white peachnya itu ya. Tapi lama-kelamaan menurutku dia jadi lebih musky, lebih kalem, lebih soft, dan karena itu jadi lebih elegan rasanya daripada di awal. Di awal tuh manis banget. Terakhir ada Narcotic. Nah, Narcotic ini menurut aku wanginya tuh kayak fresh herbs, rempah tapi yang ada daunan gitu loh. Biasanya kan wanginya lebih seger-seger gitu ya, rempah-rempah yang ada daunan. Sebenarnya top notes dari Narcotic ini citrus banget. Cuman
aku nggak nyium, padahal kan aku biasanya sensitif banget ya sama citrus karena aku kurang suka. Mungkin imbang ya, karena dia ada sea salt, ada cardamom, ada cedarwood juga. Jadi kesannya tuh kayak fresh spicy aja menurut aku. Seger tapi ada spicy-nya. Tapi karena ini arahannya lebih maskulin menurut aku, jadi aku jarang pakai sejujurnya. Cuman if my future husband wear this perfume, I would not change a thing karena enak wanginya buat cowok. Kalau menurut aku ya, karena sebenarnya perfume itu kan gak ada gendernya. Gender apa aja boleh pakai perfume apa aja. Lebih ke karakter masing-masing kita sih. So that's it for the review. Semoga cukup jelas. Aku kagum sama Mind Perfumery. Menurut aku mereka brand yang kreatif dan punya ciri khas banget gitu ya. Excited banget sih. Kedepannya mereka akan bikin perfume apa lagi. Oh iya, aku belum bahas harganya. Affordable banget, worth the price. Karena harganya 370.000 dengan kualitas yang segini bagus, karakter yang gak pasaran, packagingnya bagus, hardbox pula, terus online experience yang sangat-sangat mulus, ngebantu kita beli secara online gitu ya. Dan mereka masih bisa bikin harganya di bawah 400.000. Salut loh aku. Oh ya, kalau kalian bingung mau cobain apa dulu dari Mind, mereka juga punya yang namanya Scent Designer Box. Jadi di sini tuh ada sampel size-nya dari beberapa perfume mereka, isinya ada 5. Aku lupa deh, kalian bisa pilih perfumenya atau udah dipilihin sama mereka. Kalau nggak salah udah dipilihin dan ada 3 pilihan. Ampun deh, kotaknya aja wangi banget. Asli, Mind Perfume ini emang enak dipakai satu-satu, tapi lebih enak lagi kalau kalian campur-campur, kalau kalian layer perfumenya. Kalian bener-bener bisa have fun with layering dengan perfumenya Mind ini. Cari yang kalian banget supaya bener-bener kamu doang yang pakai wangi itu, nggak ada orang lain yang sama. Aku seneng banget bisa cobain dan bisa review. Thank you so much buat tim Mind yang kirimin beberapa perfumenya. Ini ada beberapa yang emang punya aku, ada yang dikirimin sama mereka. So that's it for the review. Thank you so much for watching. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.